なんか言っちゃったならごめん。ああ、ありがとう。Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian. Karena no kawaii no life. Oke, bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Sudah lama sekali saya tidak mengeluarkan intro itu. Oke, kali ini gue akan membahas film berjudul Love Me, Love Me Not yang dirilis pada tahun 2020. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Introduce our newest employee, Alice. We chose her out of 25. Di awal scene terdapat dua wanita kawaii yang sedang pergi ke sekolah bersama. Yang rambut pendek berdemik ini bernama Akari dan rambut panjang bernama Yuna. Akari merupakan murid baru dan ia sangat mudah untuk bergaul, aka extrovert. Sedangkan Yuna sebaliknya yaitu introvert, sangat pemalu. Tapi ketika istirahat, Akari yang bertanya maksud pesan Yuna akan pangeran. Yuna memberitahu kalau ia ingin cinta pertamanya seperti pangeran dari buku yang ia lihat sebelumnya. Dan pangeran itu ia lihat di dunia nyata sama percis dengan orang itu. Namun karena Yuna benar-benar pemalu, ia tidak berani untuk menyapa apalagi berbincang dengannya. Sehingga Akari menyemangati Yuna agar percaya diri jika menyukai seseorang. Tepat di saat itu terdapat murid pria bernama Kazu yang memberikannya kaset film requestan dari Yuna, yang membuat Akari terkejut karena Yuna katanya malu untuk berbicara dengan pria. Lah, terus ini siapa? Yuna memberitahu kalau itu merupakan teman masa kecilnya, jadinya ia bisa melakukan hal itu. Namun ketika pulang, Yuna melihat pangeran itu, tapi ia tidak memberitahunya ke Akari. Dan karena mereka akan belajar bareng nanti, ia pun mengajak Yuna untuk belajar di tempatnya. Dan ketika ia sampai, ternyata pangeran itu satu rumah dengan Akari bernama Rio. Dan Rio merupakan adik dari Akari. Mengetahui kalau pangeran yang dimaksud Yuna adalah Rio, langsung membantu Yuna agar bisa berbincang dengannya berupa belajar bareng. Jugaan mereka satu angkatan. Sudah pasti Yuna benar-benar malu dan salting akan Rio. Bahkan Akari meninggalkan mereka berdua dengan alasan belanja. Tepat di saat itu ia bertemu dengan Kazu. Rio yang mengajari Yuna melihat sebuah surat cinta dari wanita lain untuk Rio serta bertanya akan hal itu. Rio berkata kalau ia menolak si wanita karena bukan tipenya dan ia tidak mau membuat wanita itu berharap kepadanya, maka lebih baik di NT saja. Sedangkan Akari dengan Kazu, mereka pun berbincang bersama kalau Kazu tidak menyangka Yuna akan cepat punya teman. Dan pertemuan pertama Akari dengan Yuna ketika Akari meminjam uang kepadanya. Dari sanalah pertemanan mereka terbentuk. Apalagi kedekatan di antara Akari yang kawaii bersama dengan Kazu. Balik ke Rio, ia pun bertanya, adakah orang yang disukai Yuna? Yuna berkata kalau ada, tapi orang tersebut pasti tidak menyukainya. Jadinya ia tidak punya peluang, apalagi keberanian. Yang membuat Rio menyadarkan Yuna kalau Yuna itu belum bisa, bukan tidak bisa. Dan kasusnya itu tidak
tidak bisa. Tapi tiba-tiba ibunya masuk yang mengira ada Akari di dalam. Sehingga membuat Ryo kesal karena ibunya asal masuk tanpa mengetuk pintu. Dan ketika Akari balik, Ryo memberitahu akan ibunya yang mengira mereka berdua lagi di kamar berduaan. Yang membuat Akari emosi ke ibunya kalau mereka berdua tidak akan macam-macam. Karena ternyata ayah Ryo dan ibu Akari menikah. Jadi mereka bukan saudara kandung melainkan tiri. Sehingga Yuna yang mengetahui menyadari maksud kasus Ryo adalah ia yang menyukai Akari. Tapi tidak bisa karena hal itu. Dan ketika di sekolah, Ryo pun bertemu dengan Yuna serta meminta maaf karena keributan kemarin. Tapi karena Yuna terus menunduk, Ryo langsung mengarahkan wajah Yuna agar melakukan kontak mata. Yang sudah pasti makin membuat Yuna baper. Tapi ia sudah tahu kalau Ryo menyukai Akari. Hingga di saat Ryo balik, ia barengan dengan Kazu. Sempat canggung karena tidak saling mengenal. Tapi karena Kazu meminjam kaset film dan itu merupakan kaset yang disukai oleh Ryo juga, mereka langsung akrab, bak pertemanan yang terjalin selama bertahun-tahun. Dan karena Kazu mengira Ryo saudara kandung dengan Akari, Ryo menjelaskan kalau ayahnya menikah dengan ibu Akari ketika mereka SMP. Dan ia satu kelas juga dengan Akari kala itu. Bahkan ketika Akari tidak sengaja melihat Ryo yang ganti baju membuatnya terkejut. Tapi ia bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Alhasil ia yang menenangkan diri keluar didatangi oleh Kazu sehingga mereka jalan-jalan sambil berbincang. Serta mereka melihat pemandangan kota Jepang, entah itu di kota mana. Sembari mereka curhat akan diri mereka masing-masing yang membuat Akari mulai agak baper dengan Kazu. Namun ketika Ryo dibuat bingung dengan Akari yang belum balik padahal sudah malam, ia melihat Akari yang lagi asik berbincang dengan Kazu. Dan Yuna, ia pun kepikiran dengan Ryo yang bersikap baik-baik saja akan kisah cintanya yang memprihatinkan. Bayangin aja orang yang Anda suka jadi saudara tiri Anda. Gimana nggak nyesek? Dan Ryo yang belajar bareng lagi dengan Yuna, datang para wanita yang ingin mendekati Ryo berupa ikut belajar bareng. Sehingga Ryo beralasan kalau ia tidak enak badan karena tidak nyaman didekati para wanita-wanita itu. Tepat di saat itu hujan turun dan Ryo langsung memegang tangan Yuna untuk membawanya ke tempat berteduh. Yang sudah pasti momen itu makin membuat hatinya meledak. Perasaan suka yang teramat-amat suka. どんどんどんどんそれは叶わない恋 Hingga di saat berteduh, Ryo curhat akan ia yang benci hujan. Karena ketika hujan, ia mendapatkan kabar ayahnya yang akan menikah dengan ibu Akari. Serta menyarankan Yuna kalau Yuna suka dengan orang itu, ungkapkan saja. Jika ditolak, cari pria baru. Karena jugaan ditolak tidak akan membuatnya beda alam. Sehingga di saat hujan reda, Yuna langsung mempraktekkan kata-kata dari Ryo kalau ia menyukai Ryo. Ia tahu kalau dirinya terente, tapi ia ingin mengutarakannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Apalagi ia kedepannya bisa menjadi teman curhat untuk Ryo. Dan jawaban Ryo sudah pasti mengente Yuna. Sehingga Yuna dibuat lega karena akhirnya ia berani mengutarakan perasaannya. Ya walaupun membuatnya nyesek serta menangis akan hal itu. Dan Akari tiba-tiba ia di UKS dan di kepingsanannya ia dibawa oleh Kazu ke UKS. Sehingga Ryo yang mengetahui kalau Akari pingsan dibuat khawatir. Dan ketika Akari sudah membaik, Kazu datang untuk memberikannya air. Dan hal itu dilihat oleh Ryo yang berniat juga memberikannya air, tapi ia tidak jadi. Dan ketika pulang hujan turun melihat sebuah toko kaset DVD, ia kepikiran akan Kazu sehingga ia ingin ke sana. Tapi Ryo datang dan mengajak Akari untuk pulang. Hingga di perjalanan mereka yang berbincang pun membicarakan akan Akari yang pingsan tadi dan dibawa oleh Kazu. Sehingga Ryo bertanya apakah Akari menyukai Kazu. Dan karena Akari tidak mendengarnya, Ryo mendekati Akari dan bertanya kembali, yang membuat Akari mengalihkannya dan tidak menjawab hal itu. Tapi karena Akari memberitahu akan mereka yang saudara tidak layak membicarakan cinta, Ryo dibuat kesal karena persaudaraan mereka bukan atas keinginannya, yang
membuat Akari bingung. Dan ketika ada mobil yang jaraknya jauh tapi sudah dihindari padahal jauh itu, bisa-bisanya Anda merasa itu bahaya. Kalau mobilnya memang nabrak Anda, itu baru yang bahaya. Tapi tiba-tiba sudah pasti membuat Akari terkejut. Apalagi ada sepeda jatuh kala itu. Alhasil Akari dibuat emosi kalau Rio harus mengendalikan dirinya untuk tidak terbawa arus. Karena jika itu terjadi, upaya mereka berdua bisa menjadi sia-sia akan hal itu. Seketika Akari benar-benar tidak mau berada di dekat Rio. Sehingga Rio curhat ke Yuna kalau ia mencipok Akari semalam. Apalagi emosi dari Akari akan jangan membuatnya jadi sia-sia. Dalam arti memang divalidkan kalau ia tidak bisa bersama dengan Akari. Padahal Akari merupakan orang yang ia suka ketika Akari pertama kali ada di sekolah. Bahkan ia ingin mengutarakan rasa sukanya. Tapi ketika menunggu, ayahnya menelpon. Tapi telepon itu suara dari Akari. Sehingga ia yang mengetahui kalau ayahnya akan menikah dengan ibu Akari, hatinya benar-benar hancur. Begitupun dengan Akari karena HP Akari sampai pecah karena shock akan hal itu. Sehingga ia mengurungkan perasaannya kala itu. Alhasil Yuna mengajak Akari bertemu karena sudah dengar semuanya dari Rio. Hingga keesokan harinya Rio yang ingin berbicara dengan Akari enggan melakukannya. Namun karena teman sekolahnya membicarakan hubungan mereka yang benar saudara, Kazu yang ada di sana menghentikan mereka dan kesal akan hal itu. Alhasil Akari yang melihatnya langsung berlari pergi. Rio berniat menyusul tapi Yuna menghentikannya. Rio pun muak dengan situasi yang ia alami dan merasa cuma ia yang menahan dirinya. Tapi Yuna memberitahu cerita akan Akari semalam kalau ketika ia belajar dan tahu kalau Rio akan mengutarakan perasaannya, ia yang melihat pesan dari Rio untuk bertemu dengan cepat pergi ke sana. Tapi tiba-tiba ibunya datang bersama dengan pria dan itu ayah dari Rio. Tapi ketika ayah Rio memberitahu kalau ia punya putra yang seumuran dan satu sekolah dengan Akari, membuat Akari terkejut karena putra itu adalah Rio. Sehingga ia yang mengetahui kalau hubungan mereka ke depannya sudah pasti tidak bisa lebih dari saudara, menjatuhkan HP iPhone 6-nya atau 5, entah kalau itu 15 Pro Max, ada bantal di bawahnya karena mahal bro. Sayang duitnya. Jadinya ia tidak mau Rio mengutarakannya karena kalau ia, keluarganya bisa mengalami broken home lagi. Ia tidak mau itu terjadi. Sehingga Rio paham kalau selama ini Akari juga menahan dirinya terlihat baik-baik saja padahal aslinya tidak. Alhasil Akari yang sampai rumah, ia langsung meminta maaf akan kejadian kemarin dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan Akari memaafkan Rio sembari mereka bersikap selayaknya kakak dan adik. Ya walaupun ketika di kamar air mata Akari tidak bisa berhenti keluar. Sehingga ia menghampiri Yuna kalau ia sudah menyelesaikan perasaannya kepada Akari. Karena ketersadarannya yang terlalu mementingkan diri sendiri, ia akhirnya bisa melepaskan semua itu. Dan itu berkat Yuna sebagai perantaranya yang membuat Yuna senang sampai membuatnya menangis. Bahkan semenjak saat itu ia mulai memandang Yuna lebih daripada biasanya. Seakan muncul perasaan suka kepada Yuna. Dan Akari, ia yang melihat Kazu dan merasa kalau ia sudah ada rasa, mendekati Kazu berupa bertanya rekomendasi film romantis yang bagus. Dan Kazu memberitahu sebuah film serta Akari memandangnya dengan penuh kedemekan kawaii. Sumpah gemes banget aktris ini. Tapi ketika Kazu balik, ternyata kakaknya ada di sana sembari bertanya akan kumpulan film yang dimiliki oleh Kazu. Apakah Kazu akan bekerja di industri itu? Tapi Kazu berkata kalau itu cuma hobinya. Alhasil ia meminta Kazu untuk tidak mengkhawatirkannya dan lakukan apa saja yang ingin Kazu lakukan. Tapi hal itu membuat Kazu kesal yang membuat kakaknya langsung mengalihkannya untuk meredakan kekesalan Kazu berupa Kazu yang punya doi. Kazu berkata tidak, tapi sambil memegang lehernya. Sehingga kakaknya tahu kalau Kazu
Kazu berbohong karena ketika Kazu berbohong pasti memegang lehernya. Yang ternyata kakaknya berhenti kuliah untuk meraih mimpinya menjadi aktor, sehingga keluarga mereka menjadi berantakan akan hal itu. Dan Kazuya mendengar keributan orang tuanya, ia menutupinya berupa sebuah film, walaupun hal itu hanya mengurangi beberapa. Sampai di hari festival, Akari mendadani Yuna agar terlihat kawaii di depan Rio. Awalnya Akari tidak ingin ikut, tapi Yuna memintanya untuk ikut dan berdandan juga. Alhasil mereka berdua yang menemui Rio dan Kazu. Rio dibuat terkesima dengan penampilan Yuna dan Kazu dengan Akari, serta mereka berempat menikmati festival itu. Kazu yang berhasil mendapatkan boneka, ia memberikannya kepada Akari yang membuat mereka sama-sama salting. Tapi ketika Akari tidak sengaja tertinggal, bahkan tidak sengaja tersenggol, yang membuat pakaiannya kotor. Sedangkan Yuna yang menunggu didatangi oleh seorang pria yang satu sekolah dan mengenal Yuna. Tapi ketika Kazu ngeh kalau Akari menghilang, ia dengan panik langsung mencari Akari. Akhirnya ia menemukan Akari yang membersihkan noda pakaiannya, sehingga kekhawatiran dari Kazu diketahui oleh Akari, serta mereka akan bertukar kontak agar tidak menghilang lagi. Dan Yuna yang berbincang dengan pria ini, hal itu dilihat oleh Rio yang entah kenapa hal itu membuat Rio cemburu. Mereka pun sudah bertukar kontak yang membuat Kazu benar-benar gugup karena itu pertama kalinya ia bertukar kontak dengan wanita. Sehingga Akari langsung bertanya apakah Kazu punya pacar, dan karena tidak ada, ia langsung mengajak Kazu berpacaran. Dugaan Kazu menyukainya, tapi Kazu menolak kalau ia tidak menyukai Akari, tapi sambil memegang lehernya, dalam arti Kazu berbohong, sehingga Akari menerima penolakan itu dan merasa GR akan perasaan Kazu, serta meminta Kazu untuk melupakan kejadian itu, yang ternyata alasan Kazu mengente Akari padahal ia suka karena ia melihat secara live akan cipokan dari Rio dan Akari kala itu, dan sepeda yang jatuh merupakan hasil dari keterkesyokannya. Makanya ia tidak bisa menerima Akari. Dan semenjak saat itu hubungan mereka menjadi canggung, yang padahal Kazu ingin memberikan film rekomendasinya kepada Akari, tapi ia tidak jadi. Dan Rio yang melihat Yuna, pria kemarin, menyapa Yuna dan tahu kalau pria ini suka dengan Yuna karena kelihatan sekali. Agar hubungan mereka tidak canggung, Akari menghampiri Kazu yang lagi foto-foto dan meminta Kazu untuk menjadikannya objek foto dari Kazu, sehingga ia yang memfoto Akari yang sumpah kawaii sekali. Jadi sudah lama ini tidak membahas film Jepang, sudah menjadi nostalgia. Sehingga Kazu benar-benar tidak bisa menahan perasaan sukanya ke Akari. Tapi Akari meminta Kazu untuk tidak memikirkan kejadian kemarin serta memintanya melupakan hal itu. Sampai di hari festival sekolah, Yuna berniat untuk mencari Rio, tapi pria ini memberitahu kalau Rio malu dilihat oleh gebetannya dengan kostum yang ia pakai, sehingga membuat Yuna terkejut karena Rio punya gebetan. Kenapa ia tidak tahu? Tapi di saat itu si pria membawa Yuna pergi ke suatu tempat. Tepat di saat itu Akari bertemu dengan teman lamanya, bahkan dengan mantan pacarnya. Alhasil mereka berbincang kalau mereka dulu putus karena pindahnya Akari. Padahal waktu si mantan meminta putus, Akari masih suka dengannya, sehingga membuat si mantan heran kenapa di momen sepenting itu Akari tidak mengutarakan perasaannya dan selalu mengelak agar Akari tidak terlihat memalukan ketika terente atau putus dengan mantannya, yang membuat Akari tersadar dan ia melakukan hal yang sama ketika terente oleh Kazu. Ia ingin terlihat baik-baik saja padahal hatinya nyesek ketika terente. Dan Rio yang memakai kostum pangeran, ia melihat Yuna yang berlari bersama dengan pria itu. Alhasil Akari yang tersadar menghampiri Kazu yang lagi mengabadikan momen. Tapi tiba-tiba ada pesan masuk dan itu dari Yuna yang curhat kalau ada pria yang mengutarakan rasa sukanya. Dan Rio yang panik akan hal itu bertanya keberadaan Yuna ke Kazu. Tapi Kazu sudah pasti tidak tahu dan dibuat terkejut. Ada apa dengan
Yuna. Yuna pun dibuat senang karena untuk pertama kalinya ada pria yang menyukainya. Tapi ia mengintip si pria karena si pria menyukai perubahan baru dari Yuna. Padahal Yuna berubah dan lebih percaya diri itu berkat Rio. Dan ia sangat ingin mengatakan hal itu ke Rio. Tujuan ia memanggil Akari untuk membantunya mendorong punggung agar berani untuk melakukannya. Dan Akari sudah pasti bersedia melakukannya sehingga Yuna berkata kalau Akari adalah tempat naungannya. Yang membuat Akari senang tapi ia iri juga karena Yuna yang memiliki keberanian dengan orang yang ia suka. Yuna pun mencari Rio, begitupun dengan Rio yang mencari Yuna. Akhirnya mereka berdua bertemu dan terkejut karena Rio memakai pakaian pangeran seperti buku yang ia lihat. Serta ia langsung mengutarakan rasa terima kasihnya ke Rio karena Rio ia bisa menjadi lebih percaya diri dan tidak malu untuk bergaul. Apalagi perasaannya terhadap Rio masih sama seperti dulu. Ia masih menyukai Rio. Oleh sebab itu ia berterima kasih. Tapi karena Yuna merasa kalau Rio mencari seseorang, Rio memberitahu kalau orang yang ia cari adalah Yuna. Ia mungkin merasa terlambat karena pernah mengente Yuna. Tapi kali ini ia ingin Yuna menyukainya lagi karena ia menyukai Yuna. Alah siapui anjing. A good brother. Lebih baik daripada sama saudara sendiri kan, itu lebih bajingan sih. Yang membuat Yuna tidak menyangka kalau ternyata orang yang ia sangat sukai menyukainya juga. Dan kisah mereka berakhir happy ending. Hal itu dilihat oleh Kazu serta mengabadikan momen mereka berdua. Akari yang melihat pohon yang berisi hasil foto dari Kazu, melihat foto dari Yuna dan Rio, dan juga foto dirinya kala itu. Akari dan Kazu pun menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Namun ketika akan balik ke rumah, ia mendengar ibunya yang teleponan dengan sang ayah kalau ayahnya akan pindah ke luar negeri dan jika ibu tidak ikut, ada kemungkinan mereka bercerai. Yang membuat Akari merasa kalau keluarganya mengalami hal yang sama lagi. Sampai di malam Natal, Rio dan Yuna pun berkencan. Sedangkan Akari, ia pun bekerja paruh waktu kala itu. Tapi ketika selesai dan sampai di rumah, ia kepikiran dengan Kazu sehingga ia pergi ke tempatnya untuk berbagi kue Natal. Tapi karena orang tua Kazu masih bertengkar, ia yang paham langsung mengajak Kazu keluar. Alhasil mereka pun makan bersama kala itu. Bahkan Akari ingin bermain kejar-kejaran dengan Kazu. Tapi ketika selesai mereka kembali curhat akan masalah dari keluarga Kazu bisa terjadi karena kakaknya yang drop out untuk menjadi aktor. Dan hal itu juga yang membuat Kazu menahan dirinya untuk meraih mimpi yang ia mau. Begitupun dengan Akari yang menahan perasaannya demi keluarga mereka. Sehingga Akari bertanya apa mimpi dari Kazu. Dan karena Kazu tidak memberitahunya, Akari langsung berteriak sembari mengutarakan mimpinya. Alhasil Kazu mengikutinya kalau mimpinya adalah menjadi pembuat film, bukan yang Jav yang serta dibuat lega akan hal itu sehingga mereka berdua ingin mengatakan sesuatu. Tapi karena mereka berdua malu-malu, mereka berkata di dalam hati kalau mereka ingin Natal tahun depan masih bersama. Selesai dengan semua itu, ia yang balik, orang tuanya ingin membicarakan sesuatu. Dan Kazu, ia yang balik, semua koleksi filmnya sudah dibuang oleh orang tuanya. Sehingga Akari yang tahu dari Yuni dibuat sedih dan langsung menghampiri Kazu. Kazu tahu hal itu akan terjadi dan menyerah dengan mimpinya. Sehingga Akari menyadari Kazu kalau Kazu bisa dan ia akan menjadi kekuatan Kazu karena mereka sama. Namun karena Kazu sudah begitu putus asa, membuat Akari kecewa akan hal itu. Rio pun ceritakan keluarga mereka yang akan pindah ke Amerika karena pekerjaan dari sang ayah. Awalnya Rio agak menentang keputusan itu karena bagaimana dengan mereka berdua, terutama
Akari karena kalau Ryo ia masih bisa mencari uangnya sendiri. Tapi Akari kembali berpura baik-baik saja kalau ia mau pindah ke Amerika. Ya, agar keluarga mereka tidak berantakan akan hal itu serta Akari selalu mengorbankan keinginannya demi orang lain. Hingga di malam harinya Yuna datang ke tempat Ryo kalau tujuan ia datang untuk mengembalikan buku. Tapi tujuan yang sebenarnya ia meminta mereka untuk mendengarkan apa keinginan dari Akari. Karena Akari selalu mengesampingkan perasaannya sendiri yang membuat ibunya tersadar akan hal itu. Sehingga Akari yang mendengarnya dari kamar berterima kasih kepada Yuna. Alhasil ketika Akari menghampiri ibunya, ibunya pun mengajak Akari untuk berbicara. Sehingga Akari dengan ibunya berbicara dengan terbuka. Akari pun berhenti dari kerja paruh waktunya karena akan segera pindah. Tapi di saat itu ia pergi ke toko kaset. Ryo pun memberitahu Kazu akan Akari yang pindah ke Amerika, yang membuat Kazu terkejut sehingga Ryo bertanya apa yang akan Kazu lakukan. Kazu masih tidak tahu harus melakukan apa serta menyadarkan Kazu jika Kazu menyukai Akari jangan sampai dirinya menyesal. Dan ketika ia membuka lokernya terdapat sesuatu yang dimana itu berisi film rekomendasi dari Kazu ke Akari. Bahkan ada surat dari Akari kalau ia masih ingin mendukung impian Kazu sembari mengucapkan perpisahan. Sudah pasti membuat air mata Kazu keluar akan hal itu serta ia menelpon kakaknya. Akan ia yang merasa mimpinya sulit diraih itu karena kakaknya. Tapi ia tersadar kalau dirinya sendiri yang menahannya serta mendukung mimpi dari kakaknya. Alhasil Kazu memberanikan dirinya untuk berbicara dengan sang ayah. Dan Akari yang lagi beres-beres mendapatkan pesan dan itu dari Kazu yang ingin bertemu. Alhasil Akari dengan cepat pergi ke sana karena ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Sembari teringat kenangan yang terjadi di antara dirinya dengan Kazu. 過ぎてから言うなお前って。 Bertemulah mereka kalau Kazu memberitahu ia yang sudah memberitahu mimpinya ke sang ayah. Dan keberanian itu ia dapat berkat Akari. Serta ia menyadari semuanya berkat Akari. Sehingga ia mengutarakan perasaannya kalau ia menyukai Akari. Begitupun dengan Akari ketika ia diente oleh Kazu, ia masih tetap menyukai Kazu yang membuat pelukan terjadi. Tapi tidak ada cipokannya. Ya, harusnya ada dong ini anjir. Kayak pelukan doang tuh kayak kurang. Itu perlu ada cipokan yang brutal. Dan Yuna dengan Ryo mendapatkan pesan sehingga mereka pergi ke tempat Akari dan Kazu. Serta mereka berempat yang endingnya sama-sama happy ending melihat matahari terbit. Dan film Love Me Love Me Not pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Love Me Love Me Not. Film yang bagus cuy. Konflik percintaan yang membuat kita turut nyesek dan turut senang akan mereka. Oke, amanah dari film ini, jika kalian suka sama orang, utarakan. Biarpun terente. Karena kalau terente itu nyesek udah pasti. Tapi lebih nyesek itu kalau tidak diutarakan sama sekali. Apalagi kalau kalian punya sesuatu yang ingin dilakukan, lakukan saja. Karena hidup Anda merupakan pilihan Anda. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan canda di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.